Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini langitnya cerah. Teman-teman datang ke sini semua. Selamat datang teman-teman di Genduri Cinta. Selamat datang Mas Panji, selamat datang Ban Hensa dan semuanya. Mungkin hanya sedikit menambahkan ya, kenapa kita mengangkat tema tentang kegembiraan gitu ya. Tadi Mas Tri sudah sedikit menyinggung bahwa kemarin tuh di Rebuan kita berdiskusi, berdebat gitu. Karena sebenarnya awalnya tuh judul yang diambil, awalnya itu kebahagiaan gitu. Tapi kemudian teman-teman berdiskusi, kenapa tidak gembira saja yang diambil gitu ya. Jadi kemarin Mas Tri itu memantik diskusi di Rebuan, ayo kita cari, kita gali akarnya. Apa bedanya antara bahagia dan gembira gitu kan. Teman-teman langsung tuh ngobrol sama ChatGPT. Apa bedanya bahagia dan gembira? Yang ngobrol ini Mas orangnya. Oh iya. Ya singkat kata memang setelah kita berdiskusi banyak bahwa yang muncul memang bahwa gembira dan bahagia itu ternyata berbeda. Kalau bahagia itu adalah sesuatu yang long last gitu ya, yang panjang, usianya panjang. Jadi kalau orang merasakan bahagia itu nuansanya tuh lama gitu, tidak sebentar. Sementara kalau gembira itu efeknya cuma sebentar. Misalkan cuma diberi ketika tiba-tiba dikasih hadiah, dikasih uang segala macam gitu kan. Ketika misalkan menang kuis dapat giveaway misalkan 500.000, ya dia merasakan gembira, begitu uangnya habis sudah nggak gembira lagi. Nah itu bedanya. Tetapi kalau bahagia itu sesuatu yang berbeda lagi. Nah, bahagia itu misalkan kita berkeluarga, membangun keluarga, kemudian makanya kan jargon yang muncul yang sering kita dengar adalah membangun keluarga yang bahagia, bukan keluarga yang gembira gitu. Karena bahagia itu yang diperjuangkan dalam waktu yang panjang lah gampangannya. Kalau kita di Maiyah itu dulu Canun selalu ngajarkan bahwa sakinah itu ketika membangun keluarga itu adalah sesuatu yang terus diperjuangkan. Modalnya apa? Mawaddah warohmah gitu ya. Kalau Canun dulu menyampaikan bahwa bukan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah gitu ya. Tapi kan dengan bekal mawaddah warohmah, semoga menjadi keluarga yang sakinah gitu. Karena kasih sayang, cinta itu jadi modal utamanya dalam membangun keluarga. Sehingga memperjuangkan sakinah itu tadi. Salah satunya ya apa? Kebahagiaan. Nah, maka kemudian kenapa kita ngambil judulnya justru bukan kebahagiaan tetapi kegembiraan? Karena yang sering kita dapatkan di Maya adalah kegembiraannya. Memang mungkin hanya sekejap ya. Hanya temporer gitu ya. Kita datang teman-teman dengan ya hiruk pikuknya Jakarta, setiap hari ketemu macet, di kantor kena tekanan oleh atasan, mungkin jam 1 malam di WA sama bosnya. Gitu ya. Jadi penuh tekanan hidup gitu ya. Sedikit melipir ke Kenduri Cinta sebulan sekali. Semoga memang kita bisa menemukan kegembiraan. Ya. Dari kegembiraan yang kecil, semoga kita juga bisa mewujudkan kebahagiaan yang mungkin lebih lama lagi gitu kan. Saya pikir salah satu tadi, misalkan Mas Hadi sempat tadi menyinggung forum ini bagaimana digelar secara swadaya, digelar secara non-profit gitu ya. Dan alhamdulillah kita memasuki tahun ke-24, masuk ke tahun 25 gitu ya. Tahun depan Kenduri Cinta sudah 25 tahun. Gitu. Ya kalau kita ngomong perjalanan panjang banget gitu. Panjang banget bagaimana forum ini sangat awet, istiqomah kita rawat bersama. Jadi bukan hanya penggiatnya saja loh sebenarnya yang ikut berkontribusi. Tapi teman-teman yang hadir sebagai jamaah pun ikut berkontribusi sebenarnya gitu. Tadi ada diskusi menarik di Transit gitu ya dengan Mas Panji bagaimana bahwa ini Mas Panji sendiri yang memotret Kenduri Cinta ibaratnya satu brand yang sudah cukup besar gitu. Bahwa memang yang tidak
Atau yang belum kita benar-benar sentuh adalah tentang ekonominya. Tentang misalkan dari satu komunitas ini kita belum mengolah merchandise-nya gitu. Karena memang kita sangat hati-hati dengan hal itu. Ketika berhubungan dengan uang itu kita betul-betul sangat hati-hati. Makanya teman-teman pasti ingat tahun 2022 kita gelar teater terbuka di sini di depan gedung ini ya dengan rigging yang cukup besar. Mengumpulkan dana dari teman-teman sampai 200 juta sekian, itu kan kita laporkan juga ke teman-teman gitu. Karena memang kita sangat hati-hati tentang hal itu. Tapi tadi di ruang transit, Mas Panji sudah ngasih tahu ke kita bahwa setidaknya Kenduri Cinta sudah melaksanakan 3 pilar dari sebuah brand yang sudah established. Ada eventnya, rutin, kita punya event bulanan, kemudian ada community-nya gitu ya. Yang satu lagi apa tadi ya Mas ya? Kita ada medianya yang sudah kita olah ya. Kita punya website, kita punya YouTube, kita punya media sosial yang kita kelola secara reguler. Sehingga secara brand dipotret oleh Mas Panji bahwa Kenduri Cinta memang sudah punya nama yang cukup besar gitu ya. Hal ini ditegaskan dengan bagaimana respon teman-teman di luar Jakarta sendiri. Padahal kan sebenarnya forum seperti ini ada Padang Bulan di Jombang, ada Mocopat Syafaat di Jogja, ada Bang Wetan di Surabaya, ada Gambang Syafaat di Semarang. Tapi selalu saja yang tanya ke kita, kapan Kenduri Cinta di Jogja? Kapan Kenduri Cinta di Surabaya? Memang secara brand akhirnya kita menyadari bahwa Kenduri Cinta memiliki satu nama yang cukup besar gitu. Dan itu tentu kita syukuri, tetapi yang harus kita sadari bersama adalah ini peran kita bersama, bareng-bareng, teman-teman jamaah juga ikut berperan di situ, penggiat juga ikut mengelolanya, sehingga dalam konsistensi yang cukup panjang, brand dalam tanda kutip ya, Kenduri Cinta ini cukup terjaga. Yang itu tadi akhirnya memang dikenal luas gitu ya, bahwa Kenduri Cinta ya berbeda mungkin dianggap dengan forum misalkan Padang Bulan, Mocopat Syafaat, walaupun dari embrio yang sama, yaitu sama-sama forum Ma'iyah itu sendiri. Jadi kurang lebih mungkin itu untuk di awal ya Mas Adi. Saya pikir Bang Hensa sudah ingin menyampaikan sesuatu gitu kan. Karena kemarin info pertama itu Bang Hensa nggak hadir gitu. Karena sedang ada kesibukan di luar kota gitu. Tiba-tiba Mas Tri di WA hari Rabu. Saya insya Allah hadir di Kenduri Cinta. Karena Bang Hensa ini sedang gembira. Gitu. Karena Liverpool sedang di puncak. Gitu. Silakan Bang Hensa. Apa klubnya? Saya ngomong belum udah geleng-geleng dari ngomongin bola. Ya Allah. Mas, Kelihatan. Mas Hensa, Hah? tambahan. Apaan? Sembari ngomong apa-apa yang mau dibicarakan, sembari ulas ini Mas. Ini kok ada anak kecil apa maksudnya? Tolong dijelaskan. Emang biasanya begitu kan? Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ngobrol-ngobrol sebentar, Mas Tri nanyain hasil-hasil pilkada. Belum apa-apa udah bikin panas ya. Kan ada yang kalah, ada yang menang ya. Atau ada yang kalah, ada yang kalah. Tapi akhir-akhir ini tuh kita agak kaget ya, dengar orang-orang kok tiba-tiba jadi pada bijak gitu. Kami tidak akan mengajukan gugatan ke MK. Saya jadi deg-degan nih orang kenapa ya? Ada rencana apa gitu? Nggak tahu ya, kita tuh mungkin kebiasaan dapat kenyataan yang berbeda gitu ya. Jadi begitu ada orang yang sabar menerima hasil, kita malah bingung gitu. Saya lah yang bingung. Ini ada apa gitu. Terus banyak hal juga yang kemudian kita deg-degan nerimanya gitu. Misalnya ada pejabat yang tiba-tiba bagi-bagi bansos pakai nama jabatannya gitu. Ya wapres itu wapres.
Ya kan kita bertanya ya, kenapa kemudian harus menggunakan title wapresnya gitu? Kenapa nggak bansos dari negara gitu kan? Jadi kan siapa aja bisa bagi gitu. Presiden boleh, wapres boleh. Tapi itulah kenyataan. Nah terus kemudian hasil-hasil pilkada kan juga ada yang bertanya-tanya ya. Kenapa kok dia bisa kalah padahal di survei menang? Kenapa yang biasanya menang terus jadi kalah? Ya gitu-gitulah. Nanti dibahas saja. Kalau ada klub bola yang kalah terus ya kita mau bilang apa ya? Karena memang the quality, ya, the quality. Dan lagi pula namanya setan ya. Ya kita kasih ayat aja. Jadi salah satu kenapa saya pengen datang, panggung itu milik Liverpool, saudara-saudara. Gak bisa kita serahkan begitu saja dengan, ya masa kita kasih cuma-cuma kan. Jadi ada ininya lah ya. Jadi kalau kita bicara pemimpin-pemimpin kita yang baru terpilih di pilkada, kalau secara teori, pemimpin itu kan harus punya visi. Nah, ada 5 kriteria yang harus ada di dalam visi. Ini kata Peter Nordhaus. Ya. Gue mesti begitu. Aduh. Jadi kriteria visi yang pertama itu di dalam visi itu harus ada picture, harus ada gambaran. Lu mau dibawa kemana nih organisasi? Termasuk organisasi yang paling kecil, keluarga. Si ayah ini punya gambaran gak? Keluarga ini mau dibawa kemana? Anaknya mau jadi apa? Jangan dipikirkan enggak. Ini begitu anaknya mau dibawa kemana langsung kepikiran yang enggak, saya enggak ngomongin itu. Ini ngomongnya secara keseluruhan. Makanya kan karena harus punya visi, ini terutama yang buat perempuan. Hati-hati juga. Jangan cuma makan cinta, tapi cari laki-laki yang punya visi. Coba deh, kan keren ya. Kalau ada cowok nih nembak, gue suka sama lo. Visi lo apa? Wah, itu kelihatan banget ceweknya punya kelas gitu bro. Terus cowoknya langsung bilang, nggak jadi. Berat. Oke, itu yang pertama, punya gambaran. Terus yang kedua, dia tuh harus punya semangat perubahan. Change di dalam visi itu. Jadi kalau dia punya visi tapi nggak punya semangat perubahan, ya pada saat lo ketemu si orang itu, maka 5-10 mendatang, 10 tahun mendatang organisasinya akan begitu-begitu aja. Kalahan aja. Nggak gitu. Jadi dia harus punya visi yang berubah. Jadi perubahan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu change. Kalau peringkat ke 10 jadi 13 tuh change. Harus dipertahankan. Gue gak ngomongin klub itu loh. Tapi enak banget bro, ada lu bro. Jadi ada bahan gue. Ntar giliran gue ngomong, gue tebalikin nih. Nanti pas gue datang ada si Habib. Pak, gue udah selesai, ada Habib datang, jadi kita selesai. Tadi yang kedua apa? Change. Terus yang ketiga, di dalam unsur visi itu, dalam kriteria dia harus ada value. Wah, harus ada nilainya. Jadi jangan visi sembarang visi. Visi lo apa? Pengen bahagia. Misi lo caranya gimana? Ngerampok, gak bisa. Harus ada value-nya. Gue suka sama lo. Visi lo apa? Sudah jelasin. Gue pengen bikin lo itu. Value-nya apa? Wah, udah makin susah kan. Value gue, wah asik tuh. Jadi pemimpin itu pada saat dia bilang Indonesia akan menjadi macan Asia. Wah, selamat malam Pak Prabowo. Kita harus apa dong? Ya, tadi pesannya Gus Hadi tuh. Jangan lupa Mas, salam buat Pak Prabowo gitu. Jangan pura-pura gak denger di.
Ya. Nah, yang pertama tadi apa? Picture, yang kedua change, yang ketiga value. Ini gue sambil ngapalin. Yang keempat, dalam kriteria visi itu ada map, ada peta. Caranya gimana? Nanti saya akan buat kamu bahagia. Caranya kredit ini, kredit itu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dalam kredit ada kebahagiaan, percaya deh. Pas datang barangnya. Kebahagiaan itu ada. Mulai berat pada saat cicilannya datang ya. Ya itulah. Aduh. Paham lah gue kalau cicil-cicil gitu. Namanya juga dosen. Nah, jadi dia harus punya peta. Nggak bisa cuma ngomong gue punya visi. Ya lu terus mau ngapain? Lu mau apa? Kalau lu nggak ngerti mau ngapain, artinya lu nggak punya visi. Lu cuma ngomong doang. Gitu. Yang kelima yang terakhir nih, challenge. Dia harus punya tantangan. Pada saat dia bilang Indonesia akan jadi macan Asia, terus gimana? Challenge-nya apa? Ngajak orang itu mesti gimana? Kalau salah satu challenge yang terkenal itu kan John F. Kennedy yang mengatakan, jangan tanyakan apa yang kenduri cinta berikan buat Anda, tapi tanyakan apa yang telah Anda berikan untuk kenduri cinta. Itu Kirisnya mas, tarik sini. Nah itu diterjemahkan dengan cara terlalu sederhana sebetulnya oleh Mas Gus Hadi. Visi artinya curious, ampun. Ini lagi ngomong hal-hal, jadi pada saat Kenduri Cinta memasang logo ini, apa judul ini, apa Tri? Gue susah belok Tri. Frekuensi kegembiraan, ini kan visi yang baru kan. Kalau teman-teman ingat, di 4-5 pembicaraan terakhir, kita tuh selalu bicara tentang kepemimpinan, tentang leadership. Ya, hal-hal yang serius. Kenapa? Memang penting. Karena di tahun ini kita memilih pemimpin-pemimpin kita. Baik yang level nasional maupun yang level lokal, yang level daerah. Perkara cara memilihnya gimana, itu perbincangan yang lain. Kan teman-teman pasti paham lah ya, ada yang kok disangkanya menang terus tiba-tiba jadi kalah. Yang kalah tiba-tiba jadi menang. Ada yang maju tiba-tiba nggak punya KTP. Nah, jadi pada saat Kenduri Cinta menyampaikan frekuensi kegembiraan, ini kan sebetulnya menurut saya ya, ini adalah nadinya Kenduri Cinta yang sesungguhnya. Kegembiraan. Karena hanya kegembiraan yang bisa membuat kita stay di sini sampai jam 2 pagi. Jam 1 pagi, kadang-kadang sampai jam 3 pagi. Kadang-kadang jam 4 pagi yang ketiduran. Ngantuk kan, tidur di situ. Orang-orang udah baru pulang. Gak apa-apa. Itu adalah kegembiraan. Jadi nadinya Kenduri Cinta. Jadi kalau kemudian Mas Tri kemudian menghubungi saya, Mas, nanti ada Mas Panjil. Saya langsung beranggapan bahwa memang Kenduri Cinta serius membawa frekuensi kegembiraan hari ini. Bukan buat Mas Panji, buat saya tentunya. Jadi saya terus terang demi kegembiraan ini saya haruskan saya hadir di sini. Kapan lagi ada pendukung MU satu panggung? Jarang, nggak ada bro. Baru kali ini. Biasanya begitu kita di sini, ini kan Liverpool nih bro, gini-gini nih. Ini nggak punya. Lu punya nggak sih? Tiba-tiba jadi Liverpool juga. Paling itu nggak suka bola bro. Gus Hadi suka apa? Madura United. Madura. Oh iya, MU juga. Jadi, marilah teman-teman. Saya seneng banget nih tema hari ini karena kita diperbolehkan untuk memberikan masukan-masukan yang menggembirakan. Hanya saja, saya boleh berterus terang ya, sebelum saya serahkan kembali ke Mas Fahmi. Hari ini Mas Abrang nggak ada. Tolong yang nanya pakai bahasa filsafat gitu nanyanya ke Panji ya. Ya. Yang kemarin tuh kan, saya tenggelam dalam sistem, gimana caranya saya bisa muncul lagi dalam sistem dan membawa sistem
yang bisa merubah sistem-sistem sebelumnya. Saya nggak mampu menjawab itu. Itu memang saya langsung serahkan ke yang punya panggung kan. Biasanya kan Mas Abrang tuh langsung menyampaikan gitu-gitu. Tapi dia ada aja jawabannya ya. Pokoknya lo tanya apa aja, dia ada aja jawabannya. Hebat juga nih orangnya. Gue sendiri kadang-kadang takjub bro. Kasihan dosennya men. Lo bayangin, gue dosennya Sabrang. Setiap kali gue tanya, dia bisa jawab. Bahkan dia nanya balik. Aduh. Tapi kalau sebagai dosen tenang. Silakan, itu untuk tugas. Kumpulin minggu depan. Enak dosen lu. Nah, tapi kan menggembirakan sekali. Jadi tadi saya udah bisik-bisik. Tri, nanti kalau ada yang pertanyaan yang begitu-begitu, yang jawab siapa? Karena kan saya kemarin udah jujur ya, ada pertanyaan-pertanyaan begitu saya nggak bisa jawab. Jadi daripada gua ngaco gitu ya. Karena beban terbesar jawaban yang salah itu bukan dari teman-teman. Tapi dari komen-komen di YouTube. Itu ada aja kejem-kejem tulisannya. Itu Hensa kalau nggak ngerti mendingan gak usah jawab lah. Jadi sejak saat itu saya menyadari bahwa lebih baik tidak menjawab daripada menjawab salah. Karena semua jawaban itu cuma Sabrang yang punya. Tapi hari ini teman-teman kita kedatangan Al-Mukarramah Ustadz Haji Panji. Lebih bisa, tepuk tangan semua. Ya, jadi saya encourage teman-teman, kita berikan semangat. Tolong, jangan nanya yang biasa-biasa. Tanya yang lebih susah dari kemarin, sehingga Sabrang pun skip. Gitu ya. Inilah kenduri cinta yang saya dambakan sebetulnya. Kegembiraan, luar biasa. Apalagi hari ini kan nggak terlalu panas ya, adem. Kata para politisi juga gitu. Ternyata buat politisi, adem itu bilang nggak ada yang gugat ke MK. Kalau ada yang gugat ke MK, agak-agak panas. Nah, jadi itu teman-teman. Sesuai wasiat Mas Gandhi ke saya, harus ada ilmunya. Jadi di setiap pemimpin itu harus punya visi. Nah, kriteria visi itu yang 5 tadi. Nah, ada pertanyaan, apa bedanya visi dengan misi? Nah, misi ini adalah cara untuk mencapai visi. Gitu. Bila menikah denganku, kamu akan bahagia. Apa aja misinya menuju bahagia? Nah, gitu. Akan punya rumah, akan punya anak, mobil mewah, segitu-gitulah. Disebutin aja terus-terusan. Ya, kalau ternyata nggak terwujud, ya namanya juga misi. Ya belum memang, ini masih misinya masih begitu. Jadi Adinda sabar dulu, gitu kan? Jadi, Adinda Pak, ya, Anda jangan bawa-bawa itu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Terus ada lagi yang bertanya, apa bedanya visi misi dengan tujuan? Nah ini pelajaran manajemen 101 ya. 3 SKS, 1 semester. Kalau tujuan itu yang lebih kecil lagi dari misi. Misalnya untuk punya rumah gitu, tujuan pertamanya apa? Mewujudkannya gimana? Nah kalau goals lebih kecil lagi. Jadi ada goals, ada tujuan, ada visi, ada misi. Kumpulin minggu depan, oke? Itu jadinya. Nah, teman-teman balik lagi ke kegembiraan. Menurut saya, kegembiraan itu bisa ditularkan. Bukan hanya milik kita sendiri. Walaupun gembira menurut kita, belum tentu gembira menurut tukang es teh. Nah, kan gembira sekali tuh ya. Wah, sampai ketawa-ketawa. Enggak, bukan itu, Ji. Tenang. Nah, udah itu, ya. Jadi itulah kegembiraan. Pada saat kita seri lawan Laos kemarin kan, yang gembira siapa? Ada, Towel.
Dia nge-WhatsApp gue gini, sekali-sekali kita undang Toel dong. Sekali dia sudah bilang begini, Hen, udah tunggu apa lagi? Inilah waktunya. Masa lawan Laoseri gitu kan, waduh. Oke, gue gituin aja. Dia screenshot. Oke. Toel itu satu organisasi sama saya. Saya baru terpilih sebagai ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Pamer. Kenapa saya kepilih? Calonnya gue doang. Padahal ya ada nama-nama besar tuh di situ, termasuk Pramono Anung. Tapi karena dia lagi sibuk kampanye, nggak ada yang daftar. Yang daftar saya aja. Jadilah saya kepilih. Ya gitulah kira-kira. Nah baik teman-teman, kira-kira itu pembuka dari saya. Dan jangan lupa bergembira sepulang dari sini. Karena frekuensi kegembiraan memang menurut saya, sekali lagi saya ulang, nadinya kenduri cinta. Saya pernah ditanya oleh beberapa wartawan. Dalam sebuah diskusi politik, Mas Hen, kenapa sih seneng banget datang ke kenduri cinta? Terus saya bilang sama wartawan itu, lu datang deh. Maka lu akan merasakan kegembiraan di hari itu. Selain kegembiraan, Anda juga akan mengalami kebasahan bila hujan. Tapi maksud saya, datang dan lu akan merasakan itu. Kalau lu belum merasakan di pertemuan pertama, lu datang lagi pertemuan selanjutnya. Kalau belum juga, lu datang lagi. Lu pasti akan merasakan kegembiraan. Apalagi hari ini ada Panji Pragiwaksono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.